Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ati faqara'a indahu yasin ghufira lahu. Rawahu Ibnu Adi an Abi Bakrin. Artinya, siapa orang yang ziarah kubur ke makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yaumul jum'ah, pada hari Jumat, lalu dia membaca surat Yasin, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi kata orang-orang baca Yasin gak boleh di kuburan, umpama. Nah, ini ada hadisnya. Hadis yang kedua, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghufira lahu wa kutiba barron. Rawahu Al-Hakim an Abi Hurairah. Siapa orang yang berziarah kubur ke makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba barron, maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai apa tuh? Barron, kebaikan atau sebuah kebaktian. Ya. Walaupun seumpama kita dulu sama salah satu dari orang tua pernah cekcok, pernah ribut. Ketika orang tua kita salah satunya ada yang udah meninggal, kita masih pengen nih berbuat bakti sama orang tua, datengin kuburannya. Ketika kita rutin datang ke makamnya setiap hari Jumat, maka ini dicatat sebagai anak yang berbakti. Cuman kalau jauh Doain. nggak perlu ke kuburan ya? Iya, doain. Kan emang kan ada 3 amal. Ketika manusia meninggal, putus amalnya. Sholat udah kagak bisa, puasa udah kagak bisa, haji kagak bisa lah, udah putus amalnya. Ada 3 perkara yang masih terus mengalir. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu pahalanya terus ngalir. Sedekah jariyah buat pembangunan masjid, buat madrasah, buat majelis, buat yang sifatnya itu panjang. Nah, itu pahalanya terus ngalir. Makanya ini kayak di sini nih. Orang yang waktu itu kan saya pernah nge-share ya, siapa yang mau ikutan beli Al-Quran, wakaf Al-Quran gitu kan. Nah itu selama itu Al-Quran yang diwakafin terus dibaca, itu yang mewakafin dapat kiriman pahalanya dari orang yang membaca Al-Quran itu. Orang ada yang ngasih apa nih? Meja. Selama meja ini masih terus dipakai buat anak-anak ngaji, buat ibu-ibu yang ngaji, yang ngasih nggak terasa kebahagiaan terus. Gitu. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita punya ilmu, kita ajarin. Ya. Ibu bisa baca Al-Quran, ibu ajarin ke anak baca surat Al-Fatihah. Kalau bisa mah bahkan Al-Fatihah orang tuanya yang ngajarin. Jadi biar ketika dia baca Al-Fatihah kan paling kagak kan sholat sehari semalam 17 kali baca kan. Nah itu dapat terus kirimannya. Ilmu yang bermanfaat terus ngalir. Ini makanya salah satu saya itu pengennya jadi udah ngaji aja gitu kan. Salah satunya itu saya mau amal banyak-banyak, duit saya terbatas habisnya. Iya nggak ada ngajarin orang ngaji dah. Saya ngajar ngaji dari tahun 2006 ya. 2006 saya diminta sama bapak. Udah buatin bapak ngajar. Udah. Jadi udah nggak tahu udah puluhan atau mungkin ratusan orang yang tadinya kagak bisa baca, nggak kenal huruf, ini saya ajarin ya. Sampai sekarang dari tahun 2006. Terus yang ketiga apa yang pahala terus mengalir? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
gitu. Jadi ya bi kubur orang tua saya mah jauh banget bi, mau pulang kampung paling kadang lebaran doang sama gitu ya. Kadang-kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali baru pulang kampung. Kira-kira kalau saya doain dari rumah nyampe apa kagak? Gitu. Dan kadang kita WA-an aja, ibu di mana, saya di mana, seumpama nyampe. Itu teknologinya manusia, ya. Apalagi teknologinya Allah nyampe. Cuman bagi yang deket mah datengin, iya, kalian dilihat makam orang tua. Nah itu ya. Jadi orang nih kata baginda Rasul dalam hadisnya, orang yang ziarah kubur pada hari Jumat maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti. Kalau dulu mungkin semasa hidupnya kita belum sempat berbakti, belum puas berbakti sama orang tua, atau bahkan kita pernah debat sama orang tua, atau bahkan kita pernah tidak bertegur sapa sama orang tua, maka sekarang ini kita tunjukin dah bakti kita, ya. Kita datengin kuburannya, kita baca Yasin, ya. Baca Fatihah, Anas, Falaq, Kulhu dan lain sebagainya. Kita sedekahin, kita niatin buat orang tua, gitu. Sedekah jariah yang pahalanya terus ngalir. Silakan aja, ya. Kita manfaatin waktu-waktu yang ada. Itu kalau kita niatin buat orang tua bukan berarti kita kagak kebagian pahalanya. Jadi orang tua kita niatin sedekah dapat kiriman pahala, lah kita juga tetap dapat. Sama kayak orang ngebadalin haji, yang dibadalin hajinya dapat pahala haji, yang ngebadalin juga dapat. Allah mah kagak hitung-hitungan sama pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.